Kalau besok kamu kehilangan kerja, kira-kira berapa lama tabungan kamu bisa bertahan? 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan nggak nyampe itu? Karena faktanya di Indonesia itu hanya sekitar 1% orang yang punya tabungan lebih dari 100 juta rupiah. Artinya dari 100 orang, mungkin hanya satu orang yang punya tabungan di atas angka itu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Saya Endang Prastiwi. Kali ini saya akan membahas hal yang sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita mengelola keuangan, lalu bagaimana cara kita melakukan investasi, sehingga pada akhirnya uang akan bekerja untuk kita, instead of kita terus-menerus bekerja, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, ada satu hal yang sangat, meresahkan saya sehingga saya harus mengangkat topik ini gitu ya. Jadi berdasarkan survei, ternyata hanya 1% dari total rekening masyarakat Indonesia yang saldonya di atas 100 juta rupiah. Artinya hanya satu di antara 100 masyarakat Indonesia yang mencapai nilai itu. Nah, Mmm, kenapa ini meresahkan saya? Karena kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan dengan adanya ya sekarang ada perang Iran, Israel, US, dan dunia juga gonjang-ganjing gitu, bisnis juga banyak yang mulai surut. Kita nggak pernah tahu, apa yang terjadi ke depannya. Apakah kita masih bisa tetap bekerja, mendapatkan penghasilan, atau tiba-tiba besok kita kena layoff. Gitu, karena perusahaannya terpaksa harus tutup. Atau tiba-tiba besok kita, sakit, sehingga nggak bisa kerja lagi, atau suami sakit gitu kan, jadi nggak ada penghasilan lagi. Atau ini yang pasti ya, di usia kita nanti setelah 55 itu kan harus pensiun gitu kan, siap nggak kita untuk menghadapi itu? Gitu. Nah sekarang coba, eee, kamu, jawab yang jujur ya. Kalau misalnya itu semua terjadi pada kamu hari ini, kira-kira berapa saldo di rekening kamu sehingga bisa mencukupi hidup kamu bulanannya? Misalnya, berapa bulan kamu bisa hidup dengan saldo yang ada di rekening kamu? Entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau nggak ada sama sekali sehingga kamu ya perlu khawatir soal ini gitu ya. Kita juga ngelihat banyak sekali teman-teman kita yang baru lulus dari universitas, itu juga sulit sekali mendapatkan lapangan pekerjaan, gitu ya. Dan bahkan yang sudah dapat kerja, itu hanya sekitar 20% yang bekerja sesuai dengan, bidang bidang jurusannya gitu ketika dia kuliah. Artinya apa? Artinya ketika kita sulit untuk dapat kerja, kita kerja apa adanya aja dulu kan? Bisa jadi kita kerja di minimarket, atau kita kerja dulu, jualan kue, atau misalnya kita, mmm, narik ojek dulu, ojek online gitu ya. Nah, sayang sekali gitu keahlian yang sudah kita punya, tapi ya itu dia kenyataannya. Jadi kita udah sama-sama tahu lapangan kerja yang sesuai bidang kita sangat terbatas. Terpaksa kita kerja dengan income yang rendah. Akibatnya kita sulit untuk menabung. Lalu bagaimana caranya biar saldo kita bisa mencapai 100 juta? Nah sekarang apakah kita harus nyerah begitu aja gitu kan? Pastinya kalau kita terus-menerus, cuma bisa komplain gitu ya sama keadaan, sama pemerintah, atau, sama situasi yang ada sama kita gitu, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman harus mulai bergerak dan menginventarisir apa yang bisa teman-teman lakukan mulai dari hari ini, gitu. Nah, topik yang akan aku bawa, di video ini adalah lebih kepada bagaimana cara kita meningkatkan power income.
Nah, power income itu apa sih? Gitu. Gimana caranya biar income bertambah? Nah, mmm, power income itu akan bertambah, teman-teman, sesuai dengan value yang teman-teman tunjukkan kepada pasar. Jadi, gampangnya power income itu adalah value untuk meningkatkan penghasilan. Ya, contohnya misalnya kalau teman-teman pergi ke dokter gitu ya, teman-teman kan percaya tuh sama dokternya, kredibel, dia juga kerja sesuai dengan jurusannya pastinya. Teman-teman nggak pernah nawar kan? Jadi pasti bayar sesuai sama harga yang udah ditetapkan aja. Nah, itulah power income. Jadi di mana kita sudah mempunyai value, maka market akan membayar kita sesuai keinginan kita atau sesuai tarif yang sebenarnya, gitu. Nah, jadi nanti kita akan, bedah satu-satu bagaimana cara kita meningkatkan power income, bagaimana kita bisa cepat diterima bekerja di, perusahaan, bagaimana kita bisa mulai mencari sumber penghasilan yang lain, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita sehingga nantinya kita bisa merdeka secara finansial. Nah, tapi teman-teman, ini juga nih kenyataannya yang sangat, mengagetkan juga ya buat aku. Jadi banyak teman-teman aku yang udah kerja 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin saudara-saudara aku juga bahkan yang udah sampai pensiun gitu ya, tapi saldo di rekening banknya itu nggak nyampe 100 juta. Nah, masalahnya bukan hanya karena power income-nya kecil, tapi juga kita belum bisa sepenuhnya sadar untuk mulai melakukan pengelolaan keuangan secara benar, gitu ya. Ya bukan salah kita sepenuhnya sih, karena dari kecil kan kita selalu diajarin belajar belajar belajar, kuliah gitu ya, biar nantinya dapat kerjaan yang baik. Kita tuh nggak pernah diajarin gimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk pensiun, mempersiapkan kita dikala kita udah nggak bisa kerja lagi, kita sakit, kita kena layoff, itu harus gimana? Padahal kan hidup tetap harus berjalan kan? Nah, jadi masalah yang pertama itu kan masalah power income. Lalu yang kedua adalah masalah bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, masalah power income itu pada umumnya karena kita nggak punya skill yang dibutuhkan di, market atau di pasar. Jadi mungkin misalnya contohnya gini, teman-teman baru lulus kuliah, jurusan akuntansi gitu ya. Ketika di interview belum pede, akhirnya belum diterima bekerja. Nah, lalu apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman berhenti hanya menerima keadaan aja? Iya, walaupun banyak juga sih teman-teman yang, ya sementara lah kerja dulu di minimarket atau kerja dulu sambilan apa gitu, sambil terus, lakukan interview-interview gitu ya. Nah, sambil misalnya kita kerja di minimarket, coba kita inventarisir lagi deh, strength kita itu apa sih? Atau kekuatan kita itu apa sih? Kenali diri kita sendiri. Strength itu cara taunya adalah ketika banyak orang yang minta bantuan sama kita untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, nah itu biasanya, eee, strength kita. Jadi orang tahu kita bisanya apa, kita jagonya apa, gitu ya. Contoh misalnya, ada orang yang sering datang ke kamu karena kamu dinilai jago presentasi, atau karena kamu dinilai pintar menyelesaikan masalah, berbicara dengan orang lain, atau kamu pintar untuk, menyederhanakan masalah ketika harus, apa namanya, disampaikan ke, orang lain, gitu. Nah, biasanya hal yang sering, dibicarakan sama orang lain tentang kamu, nah itu adalah strength kamu. Kalau kamu sekarang belum tahu, ya coba aja kamu tanya orang-orang di sekitar kamu.
Kira-kira menurut mereka kamu itu jagonya apa? Gitu ya. Nah, kalau kamu udah, dapat jawabannya, untuk bisa menjadi ahlinya, kamu bisa latihan lebih rutin lagi. Misalnya tadi kamu, dikenal sebagai orang yang, eee, pintar presentasi atau pintar bikin Excel lah atau G-Sheet gitu ya. Nah, kamu latihan terus-menerus gitu ya. Karena ada teori yang menyebutkan bahwa kalau kita fokus di satu hal dan kita lakukan secara berulang-ulang selama 10.000 jam, mmm, dan kita mendapatkan feedback secara terus-menerus, lalu kita juga lakukan continuous improvement, lama-lama kita akan jadi ahlinya di bidang itu. Nah, setelah kita tahu, apa yang menjadi strength kita, tentunya ini tidak akan menjadi, penghasilan kalau kita nggak cari marketnya, gitu ya. Kita lihat nih, mana orang-orang yang kira-kira butuh keahlian kita, mana kelompok-kelompok yang memang belum punya skill itu. Jadi, biasanya kalau fresh graduate itu nggak pede karena mereka membandingkan, skill mereka saat itu lebih kepada dosennya atau kepada, seniornya atau sama konsultan yang memang udah ahli. Nah, jangan begitu gitu, contoh misalnya tadi lulusan akuntan, kamu bisa bantuin UMKM-UMKM yang saat ini masih kesulitan untuk mengelola keuangan mereka, kesulitan untuk membuat pembukuan, atau kesulitan untuk memisahkan nih mana antara penghasilan bisnis atau penghasilan pribadi mereka, gitu. Nah, dengan ini, kalau kamu lakukan berulang-ulang, lama-lama kan kamu juga jadi ahli, gitu ya. Selain itu, kamu juga bisa dapat penghasilan. Ketika mereka suka dan cocok dengan jasa yang kamu tawarkan, maka mereka akan terus-menerus datang ke kamu, gitu. Jadi misalnya kamu bilang, "Ah, aku kan orangnya introvert," atau "Aku nggak punya kenalan dari, network-network yang UMKM atau yang butuh, jasa seperti ini." Nah, kamu bisa aja, bikin digital product, bikin template, bagaimana mengelola keuangan untuk keluarga lah misalnya, atau untuk perusahaan kecil, atau untuk UMKM. Nah, kamu jual produknya, kan sekarang banyak tuh, kita tinggal upload aja, kemudian nanti ketika ada orang download, uangnya akan masuk ke kamu. Nah, contohnya gitu ya, sampai kamu benar-benar nanti bisa dilihat orang sesuai dengan keahlian yang kamu punya. Nah, kalau ini sudah, terus berjalan, eee ya itu tadi, kamu perlu banget untuk bisa melebarkan network. Kamu perlu banget untuk keluar dari zona nyaman kamu untuk bisa ketemu atau ngobrol dengan orang-orang di sekeliling kamu. Nah, kalau kamu udah punya network atau udah, kenal banyak orang, baiknya kamu juga siap sebagai orang yang punya reputasi bagus dan bisa dipercaya, gitu ya. Atau misalnya gini, tadi kamu secara value internalnya udah benar, udah bagus, udah ahli. Nah, sekarang keluarnya gimana? Nah, ini kan, kompetitor-kompetitor kamu di luar sana juga sama-sama berjuang gitu kan untuk bisa naik ke level, 1% tadi. Kalau kita lihat dari saldo kan cuma 1% yang di atas 100 juta ya. Nah, kamu harus menjadi bagian dari 1% itu. Caranya gimana? Ya kamu harus beda dari yang lain. Kamu harus punya value, kamu harus trustworthy atau bisa dipercaya, gitu ya. Nah, bisa dipercaya itu gimana sih caranya? Nah, ini juga ada, rumus yang bisa memudahkan kamu untuk mengingat ya. Jadi trust itu rumusnya adalah credibility plus reliability plus intimacy berbanding terbalik dengan self orientation. Itu apa sih gitu kan? Nah, mungkin kita coba, satu-satu dulu. Credibility itu apa? Nah, cara ingetnya gini, ketika tadi kamu datang
ke dokter. Kira-kira kamu mau nggak kamu datang ke dokter yang background pendidikannya bukan dokter, atau yang belum pernah, ngurusin pasien? Pasti nggak mau kan? Gitu. Nah, itulah credibility. Jadi keahlian yang dibangun karena kita punya pengetahuannya, kita punya pengalamannya, gitu. Kita punya reputasi di sana, ya. Nah, yang kedua reliability. Pakai contoh dokter lagi deh. Reliability itu apa sih? Bisa diandalkan. Nah, contohnya gini, mmm, kamu datang ke dokter, tapi dokter ini sering banget telat, nggak sesuai dengan jadwal yang udah ditentuin. Atau dokter ini kadang-kadang ngasih, apa namanya, hasil rekomendasinya itu beda-beda. Misalnya, hari ini kamu datang dibilangnya sakitnya A, hari ini kamu datang dibilangnya sakitnya B, besok lagi datang bilangnya C gitu. Berubah-berubah gitu. Jadi kamu nggak akan bisa percaya sama dokter ini kan, gitu. Nah, yang ketiga intimacy. Jadi intimacy ini adalah bagaimana kamu bisa membangun relationship. Relationship ini artinya apa? Misalnya kamu, datang ke dokter. Nah, ada dokter yang jarang banget ngomong gitu kan. Kamu juga akan segan sama dia, "Oh jangan-jangan dia sibuk, jadi aku nggak mau nih ngomong-ngomong." Nah, dengan apa namanya, mindset ketika kamu ketemu dokter itu, ngelihat dia, "Ah, dia sibuk nih, jadi nggak enak ah kalau misalnya aku cerita, aku nih sebenarnya penyakitnya apa sih, yang dirasa apa sih, gejalanya apa sih." Nah, ujung-ujungnya ketemu-ketemu tuh sebenarnya kamu penyakitnya apa, itu. Jadi intimasi itu adalah rasa aman yang kita ciptakan sehingga orang lain itu nyaman untuk bercerita sama kita, nyaman untuk melakukan bisnis sama kita, gitu. Makanya dia percaya sama kita, ya. Jadi tadi ada apa? Credibility, reliability, dan intimacy. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan self orientation atau kepentingan diri sendiri. Itu contoh lagi tadi kamu ke dokter gitu ya. Ujug-ujug dokternya bilang, "Kamu harus cek A, cek B, cek, ini, cek itu, ronsen ini, ronsen itu," gitu kan, tanpa menjelaskan kenapa butuh ini. Ya kadang-kadang sih memang, mmm bukan maksudnya mau nambahin cost yang perlu kamu bayar gitu kan, atau nguntungin rumah sakit, tapi ya itu, kita jadi curigaan sama dokternya kan, ya. Nah, beda halnya ketika misalnya, dokternya bilang, "Oh, kamu nggak perlu nih, cek ini dulu, atau kamu nggak perlu operasi dulu, karena ini sebenarnya masih tergolong penyakitnya bisa disembuhkan pakai obat atau masih ringan. Jadi ada alternatif lain yang lebih murah untuk kamu." Jadi dokter ini tidak punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Dia lebih mengutamakan kamu sebagai pasiennya. Nah, itu self orientation. Nah, dalam bisnis apapun, orang-orang inilah yang akan dicari oleh pasar. Jadi nggak hanya tadi ahli atau dia skillnya punya, tapi juga dia trustworthy, bisa dipercaya, gitu ya. Nah, mmm, yang ketiga, harus punya value, gitu. Nggak hanya skill yang dibutuhkan di pasar aja, tapi juga akan lebih baik kalau skill yang kamu punya itu, langka, scarcity. Jadi kamu nggak punya kompetitor, orang pasti akan cari ke kamu. Gitu, semakin langka keahlian kamu, maka orang akan mencari kamu, gitu ya. Nah, yang keempat, ketika kamu sudah dipercaya orang,
ketika kamu sudah punya keahlian dan langka juga, gitu ya. Kamu jangan berhenti di situ, ya. Coba memikirkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar, gitu. Contoh misalnya, kamu ahli perbaiki sepeda. Nah, kalau hanya bisa perbaiki sepeda sebenarnya kan, income yang bisa masuk mungkin nggak gede ya, berapa puluh ribu gitu misalnya. Tapi beda halnya ketika kamu sudah bisa memperbaiki pesawat, ya kan? Atau kalau kamu sudah bisa jadi kayak seperti seorang dokter lah, bisa membantu memperbaiki, eee, kita yang sedang sakit gitu. Nah, itu pasti bayarannya lebih baik, gitu. Nah, jadi aku rekap, yang pertama cara meningkatkan power income itu gimana, yaitu pertama meningkatkan skill, kedua, membangun trust atau, tadi kepercayaan, yang ketiga, jadilah, orang yang dicari dan jarang, artinya kamu punya value, keahlian kamu banyak dicari orang dan jarang di market. Lalu yang keempat, kamu bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar, gitu. Oke, mungkin, untuk video kali ini sampai di sini aja. Next, aku akan mulai, mengupas tentang bagaimana cara kita melakukan keuangan dengan benar, sesuai dengan posisi kamu saat ini. Apakah kamu saat ini masih di 0 sampai 100 juta atau mungkin minus, sehingga kamu bisa mencapai 1 miliar pertama kamu atau ke depannya mencapai merdeka finansial. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.